Saya bilang aja, ya saat itu ya cucunya Al-Fatih membutuhkan kita, gitu loh. Masyarakat Turki membutuhkan. Jadi saya pikir kalau ujian tuh masih ada pengulangan, bisa 2 bulan lagi ada ujian ada. Tapi kalau bencana begini, iya benar, gitu. Hari esok kan saya jaga di poli itu, saya bilang enggak lah, kan ini yang lebih kita udah bisa memilih-milih yang mana yang lebih urgensi gitu, gitu. Jadi pada saat ini yang urgensi saya tinggal yang lain. Yang penting hari ini life saving dulu nih, nyawa dulu nih, gitu. Ini depan mata, saya pikir gitu. Saya pikir nanti semesta itu akan dengan sendirinya ya akan bekerja, gitu loh. Seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa lakukan kalau sebagai orang awam, setidaknya kita jangan bergurumul. Gitu, jangan bergurumul, menggerumulin korban tersebut. Sebaliknya malah kita pinggirkan korban tersebut ke pinggir dulu, yang lebih aman. Jangan jalan itu raya. boleh, Dok? Boleh. Nah, tapi juga harus ada kaidah-kaidahnya nih. Nah, minimal kalau dia posisi lehernya sudah miring, kepalanya juga terlihat helmnya remuk, ya sebenarnya juga teknik ngangkatnya harus belajar. Nah, tapi kalau pun nggak bisa kita ngangkatnya, takutnya malah menambah cedera. Baiknya daerah tersebut kita sterilin dan pastikan jangan dipegang sama sekali si korbannya. Justru malah tambah jelek nantinya. Takutnya kan kalau dia ada trauma servikal, ketika kita ngangkat salah pun bisa meninggal langsung. Karena di sini kan juga banyak saraf-saraf pernapasan segala macam kan yang sifatnya bisa menghilangkan jiwanya gitu. Jadi kita lakukan yang pertama ya aman diri, aman lingkungan, aman korban. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang hal-hal dari dunia hiburan, terus juga ngebahas tentang kesehatan. Nah, habis ini kita mau ngobrol, karena kita semua tahu kemarin tuh ada kejadian di Bekasi Timur, di mana terjadi kecelakaan tabrakan antar kereta, yang membuat kereta luar kota menabrak kereta komuter lain. Dan ada banyak sekali korbannya, bahkan sampai korban meninggal dunia. Dan yang menarik banyak atensi adalah bagaimana tim medis dan juga tim-tim gabungan ini menolong korban yang berada di dalam kereta. Karena memang kan penanganannya nggak bisa main-main ya Mas Tom. Itu berpacu dengan waktu karena memang harus menyelamatkan banyak nyawa yang lagi mengalami kecelakaan, luka parah saat itu. Dan juga di sisi lain posisinya saat itu chaos ya, karena daerah yang seharusnya steril tapi tiba-tiba dimasuki oleh banyak orang. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi penanganan yang salah? Betul, dan mungkin di situ juga kondisi dan situasinya nggak segampang ketika udah berada di rumah sakit ya, lagi penanganan. Lebih stabil ya. Lebih stabil, lebih steril. Banyak kondisi di mana korban itu berada di posisi yang sebenarnya dia sebaiknya berada dalam posisi berbaring. Betul. Gitu. Kita mendapatkan salah seorang dokter yang ini kalau mendengar kisahnya, begitu membaca sejarah yang pernah dilakukan oleh dokter ini, saya sedikit tidak mendramatisir sih. Betul. Hati gue tersentuh. Betul, dan ini kesempatan berharga banget kita bisa ngobrol langsung sama dokter yang akan kita hadirkan di sini. Kita langsung sambut, ini dia Dr. Iqbal El Mubarak, spesialis bedah. Halo dokter. Selamat pagi dokter. Dokter silakan duduk dokter. Siap, izin. Ya dokter. Dokter Iqbal ini dokter yang belakangan banyak sekali membuat hati orang tuh tersentuh ya dok ya. Mendengar cerita dari dokter melakukan pertolongan di saat kejadian kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur dok. Dok, yang juga mungkin orang nggak banyak ngeh bahwa tadi dokter cerita ketika sedang terjadi ada kecelakaan, mobil parkir, anak dan istri di mobil dok. Jadi selama dari jam 10 pagi sampai 10 malam sampai jam 8 pagi, anak dan istri di mobil dok. Di mobil. Nggak pulang dok? Nggak pulang. Jadi saya kan juga sesekali di saat lagi ada momen, saya wa istri kan, Bun aman. Kan saya kan tahu mobil saya kan, mobil saya diesel ya, kan jadi nggak. Ya kan orang banyak bilang bahaya ya, nanti asap. Ya itu kan kalau kita di garasi kan, apalagi kalau misalkan mobilnya bolong, bocor. Nah ini mobil saya aman. Saya pikir, saya pernah juga begitu. Maksudnya sering kita jalan, ngantuk di jalan, saya tidur, ya aman lah, nggak sampai masuk ke dalam. Karena di outdoor. Ya karena di outdoor, itu juga pertimbangannya. Jadi memang udah saya pertimbangkan semua. Malam itu saya juga bilang, Bun kalau memang nggak mungkin kan tinggalin aja mobilnya, tinggalin, cabut kunci, udah kamu pulang. Kata istri kan nggak apa-apa, saya standby aja.
Saya tunggu sampai selesai. Oke, aman ya, mobilnya nggak ada asap-asap bau kan? Nggak kok. Ya udah kalau gitu. Jadi anak-anak ikut sampai pagi, jadi nggak sekolah. Luar biasa. Gitu. Tapi apa sih dok yang membuat dokter di dunia ini banyak, di Indonesia ini banyak, tapi sedikit atau bisa dibilang nggak banyak dokter yang mau mengambil peran sebagai orang yang keputusan sebesar dokter Iqbal ya? Maksudnya mau mengutamakan kemanusiaan itu dok? Saya rasa banyak lah sebenarnya. Ya saya juga kebetulan juga kemarin ada di sana. Jadi ya momen sih kalau saya kan memang karena saya udah hobi ya di dunia humanity ini. Jadi saya tuh selalu membilang ke diri saya itu pokoknya 1x24 jam kalau bisa ya kita langsung ada di situ di tempat gitu. Jadi waktu saya sebelum jadi ahli bedah dokter umum, saya juga sering terjun ke gempa-gempa kan kayak gempa Lombok, Palu, Donggala, Sigi, kemudian juga ke tsunami Banten, tsunami Lampung. Kemarin juga gempa Turki kan, itu Rohingya pembantaian yang di Myanmar, Bangladesh, nah di sana. Jadi dari situ muncul ada rasa senang ya, maksudnya senang bukan senang begitu nggak, apa namanya kita ngebiasain diri kita ketika kita aware gitu, kita peduli gitu. Jadi memang udah jadi kayak bagian diri sendiri gitu. Jadi ketika kayak kemarin kejadian seperti itu spontan aja. Gitu pas datang begitu udah gerak, selagi kita masih terjangkau memungkinkan gerak. Hari esok nanti kita pikir lagi. Hari esok kan saya jaga di poli itu saya bilang enggak lah, kan ini yang lebih kita udah bisa memilih-milih mana yang lebih urgensi gitu. Gitu. Jadi pada saat ini yang urgensi saya tinggal yang lain gitu. Terus persoalan besok nanti siapa yang ganti di rumah sakit, itu nanti kita pikir lagi. Kita juga terbatas juga, nggak mungkin kita pikirin semua. Yang penting hari ini life saving dulu nih, nyawa dulu nih, gitu. Ini depan mata, saya pikir gitu. Saya pikir nanti semesta itu akan dengan sendirinya ya akan bekerja, gitu loh. Seperti itu. Dokter, kalau semisalnya dok, ini pengalaman pribadi dok, beberapa kali melihat terjadinya kecelakaan di jalan dok. Pernah waktu itu ngelihat ada orang kecelakaan motor ditabrak truk, terus nggak sengaja. Walaupun kepalanya sudah menggunakan helm, tapi dia masih terlindas terbuka, ya? Dan memang kelihatan helmnya tuh penyok dan kita yang ada di sekitar tuh pengen berusaha menolong, tapi kan kadang-kadang kita juga takut ya apabila yang kita lakukan itu salah. Apabila terjadi kecelakaan seperti itu dok, dan untuk menunggu tim medis datang itu butuh waktu lama. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan dok? Iya, kalau kita misalkan awam nih, belum pernah terpapar pelatihan ya tentang kegawat daratan yang standar kayak misalkan basic life support lah kita bilang. Yang pertama kita lakukan kalau misalkan dia posisi korbannya sudah terdiam, misalkan habis diinjak itu. Yang pertama kita bisa lakukan itu, ya sebenarnya tetap pertolongan pertama itu airway, breathing, sirkulasi. Airway itu jalan napas, kita ngelihat dia bisa ngomong apa enggak. Minimal kita sapa dulu. Ya Pak, dia bisa menjawab, berarti dengan tanpa ada halangan ya. Nggak ada istilah kita nggak ada snoring, nggak ada gargling. Snoring itu kayak suara ngorok. Gargling itu kayak suara kumur-kumur. Nah kalau itu clear, berarti kan B-nya masuk nih kita sekarang. Pernapasan sesak nggak dia? Dia bilang sesak. Nah, berarti itu problemnya. Terus sirkulasi dilihat kakinya putus nggak, patah nggak. Nah itu problemnya. Jadi yang pertama kita bisa lakukan kalau sebagai orang awam, setidaknya kita jangan bergurumul. Gitu, jangan bergurumul, menggerumulin korban tersebut. Sebaliknya malah kita pinggirkan korban tersebut ke pinggir dulu yang lebih aman. Jangan jalan itu boleh dok? Boleh. Nah tapi juga harus ada kaidah-kaidahnya nih. Nah, minimal kalau dia posisi lehernya sudah miring, kepalanya juga terlihat helmnya remuk, ya sebenarnya juga teknik ngangkatnya harus belajar. Nah, tapi kalau pun nggak bisa kita ngangkatnya, takutnya malah menambah cedera. Baiknya daerah tersebut kita sterilin dan pastikan jangan dipegang sama sekali si korbannya. Justru malah tambah jelek nantinya. Takutnya kan kalau dia ada trauma servikal, ketika kita ngangkat salah pun bisa meninggal langsung. Karena di sini kan juga banyak saraf-saraf pernapasan segala macam kan yang sifatnya bisa menghilangkan jiwanya gitu. Jadi kita lakukan pertama kali yang pertama ya aman diri, aman lingkungan, aman korban. Aman diri itu ya kalau bisa kita pakai sarung tangan, pakai hand glove gitu. Minimal sarung tangan motor. Terus aman lingkungan pastikan orang-orang nggak cuma menggerumul tapi nggak bisa ngapa-ngapain, malah bikin dia sesak napas. Aman diri, aman lingkungan, aman korban ya korbannya kita singkirkan, kepinggirkan dulu. Karena itu jalan besar kan, gitu.
memang ya buah si malakama sebenarnya. Di sisi lain kita mau ngebantu, tapi kita nggak pernah terpapar pelatihan tadi. Nah, menurut saya ya masyarakat mulai hari ini sudah mulai bisa sih belajar di YouTube juga bisa, atau community tentang apa itu basic life support, BLS, minimal BLS. Ketika dia henti jantung, ya kita RJP aja. RJP nggak perlu mut-mut. Mungkin kita nggak kenal dia, takutnya dia sakit apa, ya kan, infeksi apa. Jadi kita CPR aja yang kita bisa kerjakan. Gitu. Itu kemudian yang kedua, ya sebenarnya dari dulu itu udah dicanangkan sama apa tuh, Dok? Prof Aryo kan. Prof Aryo ini kan bapak bencana nih. Tentang ilmu namanya safe community. Jadi komunitas yang aman gitu loh. Jadi yang terlatih. Nah, cuman itu ya mungkin harus digelorakan lagi dah ke depannya gitu. Itu sih. Dokter, mungkin habis nonton ini banyak orang yang terinspirasi sama dokter, pengen banyak mungkin orang tua yang wah kalau bisa anak gua ntar jadi dokter biar bisa kayak dokter Iqbal ya. Dokter relawan Dokter ya. relawan. Betul. Karena banyak yang bilang kalau misalkan di sosmed kita butuh semakin banyak dokter seperti ini. Tapi kan di satu sisi ada baiknya memang kita sebagai orang tua ketika anak kita nanti jadi dokter pengennya bisa kayak dokter Iqbal nih, membantu menyelamatkan sebanyak mungkin orang nyawa. Gimana caranya sih, Dok, supaya menumbuhkan rasa kemanusiaan dan mungkin gimana caranya supaya orang-orang yang sekarang menyaksikan tayangan ini yang mungkin bukan orang di bidang medis juga bisa melakukan pertolongan pertama setidaknya. Iya. Jadi sebenarnya nggak mesti jadi dokter ya. Ya, nggak mesti. Karena kan ilmu BLS itu basic life support itu peruntukannya kan umum. Itu kan kalau dari AHA itu American Heart Association itu dia nggak, itu ilmunya khusus untuk bukan khusus, nggak mesti untuk dokter atau perawat, bidan dan seterusnya, tapi untuk awam. Jadi kita dengan belajar kayak CPR tadi, RJP itu yang ditekan-tekan itu sudah lebih dari cukup. Nah, untuk memunculkan rasa itu ya harus ini sih dilatih dengan kita punya kayak apa, sense of crisis ya, peduli lah minimal. Jadi setidaknya kalau ketika ada hal-hal yang di lapangan, di jalanan ada misalkan kayak orang jatuh atau apa ya, kalau saya ngelatihnya saya samperin, kepo gitu, pengen tahu itu apa gitu kan. Jadi nah dari situ nanti akan terbiasa muncul rasa sense tadi, sense of crisis, sense of belonging, sense of emergency terhadap orang sekitar. Nah, sama lah kayak kisah dulu waktu di gempa Turki 2023. Posisi saya lagi sekolah di semester tengah waktu itu, saya udah semester 6-7 lah. Itu saya lagi sekolah loh, PDS, yang notabene nggak bisa izin kan. Nah, jadi pada saat Turki itu saya ngeliatin jumlah korban. Ketika udah melampaui di atas 5.000, langsung saya berinisiatif, saya menghubungi dekan kedokteran saat itu. Dekan kedokteran ini kan kebetulan saya kenal baik. Beliau juga suka di bidang apa disaster relawan. Saya sampaikan ke beliau, terus beliau manggil saya. Kata beliau, udah berapa yang meninggal? Di atas 5.000 tuh. Saya bilang, Dok, apa saranmu? Ya, izin, saya bilang, Dok, karena kita nih Aceh pernah tsunami 2004. Nah, kita sedikitnya pernah dibantu dulu sama Turki. Dan di Aceh itu ada, di kota Banda Aceh ada beberapa rumah-rumah peninggalan Turki. Ya, menurut saya nih momen saatnya kita sebagai ini balas budi. Tidak bisa ngebantu maksimal seperti Turki, setidaknya ada ahli-ahli spesialis khusus yang di bidang trauma berangkat. Gitu. Itu yang saya sampaikan ke Pak Dekan itu. Akhirnya Pak Dekan langsung oke, kita persiapan berangkat. Bikin langsung rencana anggaran belanja segala macam, bla bla bla. Akhirnya saya berangkat. Dan itu posisinya kalau nggak salah saya ingat 3 hari ke depan itu akan ada ujian nasional penentu untuk salah satu lulusan bedah saya. Jadi saya tinggalin. Rasa kemanusiaannya itu yang paling entah konyol, nggak ngerti juga saya. Tak terlalu nekat ya. Saya lupa juga waktu itu udah ujian. Jadi pas saya berangkat pulang dari Turki, pas di Turki itu kan ada ujian kan, dan kebetulan dari kampus saya kan banyak yang lulus kan, itu kan masuk ujian salah satu kita untuk syarat jadi bedah. Itu habis pulang dari Turki, saya dipanggil tuh sama senior saya, panggil, disidangin lah, ditanya, kamu nggak tahu kemarin ada ujian tuh pas berangkat ke Turki? Saya cuma bilang, tahu bang. Terus nggak kepikiran mau ikut ujian lulus kan, ngapain berangkat ke Turki? Saya hanya bilang aja, ya saat itu ya cucunya Al-Fatih membutuhkan kita, gitu loh. Masyarakat Turki membutuhkan. Jadi saya pikir kalau ujian tuh
masih ada pengulangan. Bisa 2 bulan lagi ada ujian ada. Tapi kalau bencana begini, iya benar. Gitu. Senior saya langsung diem. Langsung nggak nulisin pertanyaan itu kan. Udah clear kalau gitu. Itu pilihan hidupmu. Ya, artinya mungkin yang dipikirkan senior saya, kan orang datang ke sini mau sekolah, mau jadi dokter bedah. Tapi saya pikir ini bagian, kalau saya pribadi ya, ini bagian dari sekolah juga sebenarnya. Sekolah kehidupan kan gitu. Betul. Dan momen ini yang saya lihat, ini nggak ada yang datang 2 kali. Betul. Ini momen saya harus datang nih, gitu. Dan kebetulan kan kita punya ilmu sedikit bisa membantu, gitu. Itu aja sih, gitu. Jadi saya putuskan udah ujian nanti 3 bulan nggak apa-apa, kita sendirian aja, gitu kan. Memang udah garis tangan Tuhan saya pikir kan, gitu. Nah, seperti itu sih. Dr. Iqbal, terima kasih. Kita, saya dan Janti juga mewakili Okezone mengucapkan terima kasih kepada Dr. Iqbal dan juga kepada keluarga Dr. Iqbal, karena mungkin banyak yang ingin menjadi relawan, tapi mungkin ada juga keluarga yang mungkin agak sedikit kurang support. Tapi ini di sisi lain keluarga Dr. Iqbal dari mungkin orang tua, istri dan juga anak ini mengizinkan sehingga ada 5 orang dalam kereta tersebut yang bisa diberikan pertolongan sama dokter apapun yang terjadi, walaupun ujungnya adalah kuasa dari Tuhan, tapi setidaknya dokter menjadi salah satu saluran pertolongan. Dokter, terima kasih. Terima kasih juga sudah. Terima kasih Okezone dan Morning Zone, dokter. Semoga menginspirasi banyak orang. Semakin banyak orang yang tersadar bahwa sebenarnya kemanusiaan lebih penting daripada hal-hal duniawi yang lainnya, dok ya. Betul. Dan tadi ditegaskan juga Pak Dokter Iqbal, nggak perlu jadi dokter untuk kita bisa membantu orang lain ya dokter ya. Betul. Dan juga obrolan bersama Dr. Iqbal mengakhiri Morning Zone hari ini. Terima kasih Okezone sudah menyaksikan. Saya Tommy pamit. Janti pamit. Dan juga Dr. Iqbal pamit. Ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.